Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mahendra, NIM 1641054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Perusahaan berbasis website menggunakan metode balance scorecard pada CV Marvel Skurindo. Latar belakang dari perusahaan ini yaitu merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan security system. Perusahaan berdiri pada tahun 2017. Pendiri perusahaan CV Marvel Skurindo ialah Bapak David Kristiawan. Security system yang ditawarkan oleh perusahaan ini meliputi CCTV, fingerprint, dan access point. CV Marvel Skurindo memiliki beberapa kantor yaitu Surabaya, Malang, dan Bali. Pusat tersebut berlokasi di Jolotundo, Pacarkeling, Tambak-Sari, Surabaya, Jawa Timur. Masalah dari perusahaan ini yaitu terkait dengan banyaknya cabang tersebut, CV Marvel Skurindo belum mempunyai sistem penilaian yang melakukan pengawasan kinerja toko penilaian tersebut. Bertujuan akan bagian admin operasional dan owner mengerti kondisi toko saat ini dan memiliki penilaian yang baik atau buruk. Dengan penilaian kinerja toko atau setiap cabang tersebut, maka bagian operasional akan berusaha mengoptimalkan kinerja toko. Solusi yang saya berikan yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah proses penilaian dengan hasil nominal atau angka untuk pembanding dalam penilaian setiap cabang dari segi penilaian kinerja, agar pihak operasional akan memutuskan strategi yang dapat menangani masalah yang ada pada cabang tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan metode balance scorecard pada CV Marvel Skurindo. Batasan masalah di sini ada 4, yaitu yang pertama, penilaian hanya dilakukan untuk perusahaan mengetahui kinerja perusahaan. Setiap data penilaian berasal dari laporan menggunakan supervisor. Yang ketiga, penilaian kinerja perusahaan pada penelitian ini menggunakan kerangka metode balance scorecard dengan menilai kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan. Yang keempat, hasil penilaian hanya dilakukan dalam range waktu minggu atau sampai bulan. Landasan teori itu ada 6. Di sini ada aplikasi penilaian kinerja, balance scorecard, SDLC, DFD, dan software testing. Yang selanjutnya yaitu Dogflow. Dogflow di sini ada 3 aktor, yaitu ada owner, supervisor, admin, di mana yang dimulai dari owner memberitahukan tentang penilaian kinerja yang akan diberikan kepada supervisor, melakukan pengisian data penilaian pada setiap cabang yang akan diberikan ke admin untuk menginputkan form data pendukung penilaian kinerja yang dibuatkan untuk melakukan proses penilaian kinerja pada owner. Owner akan memberikan dokumen kepada supervisor dan supervisor akan mencetak hasil penilaian. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian. Di sini ada 2, yaitu balance scorecard untuk penyelesaian metode penilaian kinerja dan SDLC untuk penyelesaian rancangan TA saya. Masalah, dampak, dan solusi. Masalahnya di sini ada 2. Yang pertama yaitu dalam proses penilaian kinerja dari sejumlah cabang yang tersebar di Pulau Jawa membutuhkan waktu untuk pengumpulan data-datanya. Dampaknya pada akhirnya pengumpulan data membuat proses penilaian dari cabang ke cabang menjadi lambat. Solusinya yaitu mengimplementasikan aplikasi penilaian kinerja yang berbasis web online yang dapat terintegrasi secara langsung dengan retail toko atau cabang yang dapat diakses kapanpun. Masalah yang kedua yaitu proses penilaian kinerja belum menggunakan metode yang sesuai dengan dibutuhkan dalam proses penilaian kinerja. Dampaknya yaitu hasil penilaian kurang akurat karena belum menggunakan metode. Solusinya yaitu membangun dan mengimplementasikan aplikasi yang dapat menerapkan metode yang sesuai dengan proses penilaian kinerja. Input diagram. Di sini inputnya yaitu ada data toko per cabang, data stok barang, data penjualan toko, data kehilangan barang, data karyawan, dan data keluhan customer yang akan dijadikan master, dan data master tersebut akan diperuntukkan untuk perhitungan berdasarkan nilai perspektif dan dijadikan rekap hasil penilaian. Rekap hasil penilaian akan dibuatkan menjadi laporan penilaian kinerja yang akan diberikan kepada owner. Konteks diagram di sini yaitu ada supervisor, admin, dan owner yang saling terhubung untuk sistem penilaian kinerja perusahaan.
Physical data model di sini ada daftar cabang, stok barang, penjualan cabang, karyawan, pendapatan cabang, keluhan, perspektif, kriteria, nilai perhitungan, rekap, dan user. Evaluasi sistem atau rumus dari metode balance scorecard untuk penyelesaian penilaian kerja ini yaitu yang pertama perspektif finansial atau keuangan, yaitu penjualan M toko dikurangi total penjualan M toko sama dengan dikali 100%. Yang kedua yaitu rumus dari perspektif pelanggan. Yang pertama yaitu cara rumusnya yaitu jumlah penjualan barang di toko per total penjualan CCTV di CV Marvel Sukurindo dibagi 100%. Yang ketiga yaitu perspektif mengukur proses bisnis internal, yaitu jumlah CCTV yang terjual per total jumlah toko dibagi jumlah total jumlah toko. Yang keempat yaitu perspektif belajar dan pertumbuhan, pendapatan perusahaan per minggu dibagi total jumlah karyawan dikali 100% untuk mendapatkan nilai produktivitas karyawan. Ini hasil dari penilaian rumus tadi yang akan dipisah-pisah. Ada 4 yaitu perspektif finansial, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pelanggan, dan perspektif belajar dan pertumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dengan metode ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yaitu penilaian kinerja. Di sini ada 3 user yaitu admin, supervisor, dan owner. Owner hanya bisa melihat laporan, admin itu bisa mengakses semuanya, dan supervisor hanya bisa melakukan input data master. Kita coba login dari owner. Ya, di sini sudah masuk dari owner yang hanya bisa melihat laporan saja. Yang bisa melihat kode penilaian kriteria, periode bulan, toko yang akan bisa dipilih untuk melihat data laporannya dan bisa lihat PT-nya sendiri. Yang selanjutnya saya akan coba login di supervisor. Pada supervisor ini, supervisor dapat melakukan input saja pada data master, yaitu ada data stok barang, data penjualan toko, data kehilangan barang, data karyawan, dan data keluhan pelanggan, data pendapatan. Yang pertama itu data stok barang yang berisikan nama barang, periode ini yaitu ada minggu sampai keempat pada setiap bulan, dan memilih toko, stok barangnya yang masuk, dan dapat melihat tanggal bulan. Yang selanjutnya yaitu penjualan toko. Pada penjualan toko sendiri yaitu sama, ada nama barang, periode penjualan per minggunya, per tiap minggu, nama toko, jumlah penjualannya berapa, terus dipilih tanggal bulan dan tahun, dan akan masuk pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu kehilangan barang. Kehilangan barang di sini ada jumlah barang kehilangan dan pada bulan berapa dan tahun berapa, toko yang kehilangan itu siapa, dan periodenya itu kapan, dan akan masuk juga pada tabel di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu data karyawan. Data karyawan ini pada setiap toko beda-beda, yaitu bisa menginputkan karyawan yang baru pada toko mana yang akan masuk pada tabel juga di bawah. Selanjutnya yaitu keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ini juga sama, jumlahnya berapa, periode keluhannya minggu ke berapa, nama toko, jumlah keluhan yang terlayani, dan periodenya tanggal bulan tahun berapa. Yang terakhir data pendapatan, yaitu nama toko, periode pendapatan, jumlah pendapatannya pada setiap toko tersebut, dan tercatat pada tabel di bawah. Dan selanjutnya saya akan login pada admin yang untuk bisa melakukan penilaian kinerja. Di sini ada tampilannya sangat berbeda, yaitu ada penilaian perspektif, penilaian kinerja, rekap penilaian, dan laporan. Kita coba lihat yang penilaian perspektif, yaitu ada data jenis perspektif,
Data kriteria buat penilaian hasil penilaian. Data jenis perspektif ini yaitu untuk melakukan input baru untuk penambahan metode, yaitu ada perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif belajar dan pertumbuhan. Ini untuk metode saya dulu. Nanti kalau ada metode baru ya bisa diinputkan lagi. Yang selanjutnya yaitu ada data kriteria. Data kriteria sendiri itu berbeda-beda, yaitu ada perspektif finansial yang berisikan ada pertumbuhan penjualan, terus ada pertumbuhan pangsa pasar, terus perspektif pelanggan yaitu ada pemenuhan keluhan pelanggan, pemenuhan pertumbuhan penjualan, dan produktivitas karyawan. Yang selanjutnya yaitu buat penilaian. Buat penilaian ini datanya itu hasil dari inputan supervisor per minggunya dan harus diinputkan. Jika kosong, data tidak akan bisa dilakukan untuk melakukan penilaian. Data akan kosong. Jadi ini hasil inputan supervisor yang masuk. Kita bisa lihat dari minggu pertama ada penilaian pertumbuhan penjualan, rata-rata produk terjual. Dan ini jika sudah sesuai akan bisa dilakukan simpan penilaian dan akan keluar di hasil penilaian. Dan di sini akan dipisah-pisah seperti metode saya, yaitu ada 4 penilaian, yaitu ada perspektif finansial, perspektif pelanggan, proses bisnis internal, belajar dan pertumbuhan. Setelah ini tabel-tabelnya keluar, bisa dilakukan penilaian selanjutnya, yaitu lakukan penilaian kinerja sekarang. Jika sudah keluar pada tabel ini, toko tersebut bisa dinilai sesuai dengan nilai perusahaan tersebut. Dan setelah dinilai akan masuk ke rekap penilaian, yaitu hasilnya itu berupa skor dari beberapa cabang tersebut yang dipunyai perusahaan untuk membandingkan cabang satu ke cabang yang lain. Dan nilai ini akan dibandingkan bukan untuk pembandingan toko antar toko. Di sini tuh toko akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Jadi misalnya 990 toko penilaian untuk minggu ini akan dibandingkan akan minggu kedua lagi. Misalnya hasil selanjutnya itu 1000 dan hasil sebelumnya 910, maka toko ini mengalami peningkatan. Jika seterusnya mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya, maka disebut bisa berhasil melakukan penilaian kinerja. Dan laporan yang terakhir bisa dilihat hasil laporannya. Laporan ini juga bisa dilihat dari owner. Sekian dari presentasi TA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.